generasi Indonesia itu mesti memahami betapa Indonesia akan beberapa kali akan digubah menjadi bukan negara Pancasila kalau istilah sekarang. Kalau istilah dulu itu bukan negara Pancadharma atau bukan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dari zaman Majapahit telah berulang kali akan dirubah prinsip hidupnya, dirubah tidak yang Bhinneka Tunggal Ika, namun juga ada contohnya Keraton Demak saja hanya 3 turunan. Ya. Lalu kalau kita berkaca lagi, betapa DI akan mengubah pandangan prinsip Pancasila ini juga ternyata gagal dari Kartosuwiryo, lalu dari siapa kan bisa kita pelajari lah, apalagi generasi sekarang. Intinya tapi ulo salam yo atur bagyo wis wilahing jati nukunya jati luku Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan tertirah sawetara ya istirahat, jadi ikut grup yuk ya, ikut grup yuk. Nanti kalau disambung tidak ngerti rembuk nanti malah saya keliru lagi, nanti dianggap rembukan berita yang hoax ya. Artinya saya sebagai tujuannya mencerahkan, namun nanti dianggap yang kurang pas. Tujuannya mengajak waspada malah dianggap menakut-nakuti. Saya akan sedikit mengomentari ya, ini komentar taruhlah adanya ledakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Pelaku mantan napi terorisme atau CAD Bandung. Nah, saya mengkaitkan dengan hukum kejawen, kalau orang kasarnya ngomong itu hukum kejawen atau keyakinan Jawa yang saya tahu. Sekali lagi ini, keyakinan Jawa yang saya tahu. Jadi kita mesti menghindari Palastro Sio-sio. Palastro itu meninggal dunia, sia-sia itu ya sia-sia. Saya tidak akan mengomentari kalau ini pengebomnya itu adalah mati sia-sia, enggak. Cuma saya menceritakan bahwa dalam ajaran kejawen itu ada Palastro Sio-sio. Palastro Sio-sio saya sering mengatakan bahwa wong urip durung dianggap urip nang sing gawe urip kelamun durung migunani sepepadane urip ya. Wong urip durung dianggap urip nang sing gawe urip lamun durung migunani tumrap sepepadane urip. Artinya saya mengatakan bahwa kehidupan ini mesti bermanfaat. Dalam bahasa Indonesianya, orang hidup itu tidak dianggap hidup oleh yang menciptakan hidup kalau belum berguna bagi sesama hidup. Lah pertanyaannya sekarang, apakah dengan cara ngebom yang demikian ya, apakah dengan cara bom bunuh diri ini adalah termasuk langkah yang bijak dalam menyelesaikan sebuah polemik atau masalah, baik masalah pribadi maupun masalah lingkungan atau masalah kenegaraan begitu. Jadi saya mengatakan pula bahwa sesungguhnya yang punya tekad demikian ini orang yang pilihan, artinya tekadnya itu sudah bulat untuk memperjuangkan. Tujuannya para pengebom itu kan tentu memperjuangkan hukum syariat tertentu umpamanya. Namun caranya yang saya komentari ini adalah Palastro Sio-sio, yaitu mati yang sia-sia, yang kurang manfaat. Lebih baik mungkin ada cara yang tertentu yang bisa lebih bermanfaat atau memberikan keterangan yang nyata, walaupun itu resikonya juga sama. Sebab yang namanya orang itu kalau terlalu mengkomentari hal-hal yang sifatnya bersentuhan dengan penguasa dan pengusaha, otomatis biasanya buang bunuh. Lah ini daripada dibunuh lebih baik bunuh diri, kan seperti itu. Ada hal yang patut diperhatikan, bahwa Palastro Sio-sio ini termasuk di antara orang yang mati lalu.
sekali lagi dalam penghayatan Jawa, dalam paham kejawen ada istilah palastro sio-sio atau partine wong kang lalu. Artinya monggo saja yang meyakini itu masuk ke surga dan sebagainya itu adalah baik juga, namun kalau dalam paham kejawen yang demikian itu partine wong lalu, partine wong kang sio-sio. Tegas artinya belum sampai tuntasnya tugas hidup sudah mengakhiri hidupnya. Artinya ibarat hidup itu kan punya kuota. Kuotanya itu berapa, atau 3 giga, atau 5 giga, atau 10 giga. Lah ini kuota belum habis, karena apa? Yang dimaksud palastro tidak sio-sio kan melalui proses sakit, melalui proses apa. Lah ini palastro sio-sio dengan mengakhiri dirinya sendiri dengan perbuatannya sendiri. Dan lalu dampaknya berefek kepada yang lain. Lah, terus kaitannya dengan karma itu, dengan karma nantinya orang yang meninggal kepada orang yang terbunuh dan yang membunuh, nanti ada hukum kalau istilah Buddha itu tumimbal air. Nantinya akan turun ke bumi lagi, entah berapa tahun melalui proses apa, kecuali ada yang bisa meneges, menyempurnakan kembali kepada asalnya, itu berbeda ya, mungkin punya adik yang soleh atau punya anak yang soleh yang betul-betul bisa jujuge, atau kalau istilah Jawa itu dikir jujuk, jujuge kepada para neng kasampurnan ini, ya memang sudah sampai ke kasampurnan nantinya. Namun biasanya jarang sekali kita dapatkan orang yang soleh yang bisa menyempurnakan atau memasukkan surga, kalau istilah Pak Kiai, dalam 100 tahun saja itu belum tentu ada satu. Sekali lagi, dalam per 100 tahun saja itu belum tentu ada satu orang yang bisa menjujuki kepada para neng kasampurnan, kalau istilah Jawa, atau yang soleh yang bisa mengantar kepada surga, taruhlah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Intinya saya mau beri rujukan bahwa menghindari palastro kang sio-sio, belum telas atau belum habis tulis ngurip sudah mengakhiri dirinya. Nah, dalam hukum kejawen yang saya maksud, saya akan menerangkan ini palastro sio-sio atau patine wong kang lalu, ya, lalu nanti akan tumimbal lahir kembali, atau entah berapa tahun tumimbal lahir kembali dan akan saling bunuh lagi. Lah semestinya kita patut menghindari. Saya memberikan rujukan kepada anak cucu ya, terutama yang masih berpegang kuat kepada adat Nusantara ini, seyogianya tidak yang demikian. Sekali lagi, seyogianya tidak ikut-ikutan yang demikian. Dan saya akan mengatakan lagi bahwasanya generasi Indonesia itu mesti memahami betapa Indonesia akan beberapa kali akan digubah menjadi bukan negara Pancasila kalau istilah sekarang. Kalau istilah dulu itu bukan negara Pancadharma atau bukan negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau kasarnya ngomong dari sejak zaman runtuhnya Majapahit, kalau saya ngomong wali akan mengubah menjadi negara Islam, nanti mungkin sensitif lagi ya. Tapi dari zaman Majapahit telah berulang kali akan dirubah prinsip hidupnya, dirubah tidak yang Bhinneka Tunggal Ika, namun juga ada contohnya Keraton Demak saja hanya 3 turunan. Ya. Lalu kalau kita berkaca lagi, betapa DI akan mengubah pandangan prinsip Pancasila ini juga ternyata gagal. Dari Kartosuwiryo, lalu dari siapa kan bisa kita pelajari lah, apalagi generasi sekarang. Intinya hidup di bumi Indonesia itu mesti berbhinneka tunggal ika dan berfalsafahkan Pancasila atau berpedoman kepada Pancasila. Niscaya negeri kita akan adem, ayem, dan makmur, lalu kita akan bisa bermanfaat bagi sama. Saya rasa demikian, terima kasih.